Nah, misalnya di sini Bapak Ibu akan membuat materi ya. Kita klik pembelajaran. Nah, kita tambahkan sesi. Misalnya di sini kita atur untuk tanggal 10 pada pukul, kita atur misalnya pukul 8 ya Bapak Ibu dimulainya. 8.00 sampai waktu berakhirnya misalnya kita atur pada pukul 10.00. Nah, di sini kelebihannya itu Bapak Ibu bisa menambahkan ya waktu sesuai dengan apa yang diinginkan. Jadi tidak perlu repot-repot harus pada hari H gitu. Atau misalnya buat besok bisa ditambahkan sekarang. Nah, di sini ada topik pembicaraan dan tujuan pelajaran. Kita bisa isi, misalnya untuk topiknya kita tulis misalnya geometri misalnya. Nah, di sini misalnya tujuan pembelajarannya untuk memahami titik, garis, bidang dalam ruang. Nah, kita simpan. Kemudian di sini untuk menambahkan materi kita klik tambahkan, kita klik materi. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mengganti judulnya. Misalnya kita ganti judulnya dengan kedudukan titik garis bidang dalam ruang. Nah, di sini kita pilih sekarang atau nanti untuk waktunya. Misalnya kita pilih nanti. Kita setting tanggal 10 pada jam 8.00 misalnya. Nah, setelah itu di sini Bapak Ibu bisa menambahkan gambar, video, dan dokumen. Di sini saya akan menambahkan video ya. Seperti biasa karena sudah saya tambahkan beberapa hari lalu ya untuk materinya. Jadi sudah ada di sini video berupa video YouTube dari YouTube. Nah, tapi jika Bapak Ibu ingin menambahkan videonya yang belum Bapak Ibu tambahkan, bisa klik tambah. Kemudian di sini bisa upload untuk dari file yang Bapak Ibu punya. Atau klik YouTube. Di sini tinggal salin URL-nya dan kemudian dikasih label dan klik simpan ya. Nah, tapi di sini saya akan menggunakan file yang sudah saya upload sebelumnya ya Bapak Ibu. Nah, tinggal klik pilih, kemudian akan tampil tampilan seperti ini. Nah, di sini bisa ditambahkan catatan. Misalnya di sini saya akan menambahkan simaklah video berikut dan jika ada yang tidak dimengerti bisa diketik di kolom komentar. Ya. Klik simpan, kemudian setelah nanti akan dibagikan pada pukul 8 ya, sekitar 2 jaman lagi. Kemudian di sini untuk membuat tugas kita klik tambahkan, kita pilih tugas dan klik lagi tambahkan. Nah, di sini misalnya untuk tugas saya akan klik tugas 1. Nah, kita juga men-setting ya. Misalnya kita setting nanti pada pukul 9.00. Nah, di sini Bapak Ibu untuk buka tugas Bapak Ibu harus membukanya karena jika tidak dibuka Bapak Ibu tidak akan mendapatkan tanggapan dari siswa atau mahasiswa. Jadi dibagikan tetap dibagikan, tapi mahasiswa atau siswa tidak dapat menanggapi tugas yang Bapak Ibu berikan, tidak dapat mengirim jawabannya. Nah, di sini untuk penyerahannya saya akan atur batas waktunya itu pada pukul 10.00 ya. Nah, Bapak Ibu bisa mengatur untuk batas waktu ataupun tidak. Nah, di sini ada bisa disebutkan gambar, video, dan dokumen. Kekurangan Edlink ini tidak bisa menambahkan equation ya. Jadi, Bapak Ibu bisa menambahkan dengan berupa gambar, dokumen ataupun video. Nah, di sini saya akan menambahkan berupa dokumen. Nah, seperti biasa ya, dokumen yang telah saya buat sebelumnya sudah saya upload. Jadi, saya tinggal memilih saja. Nah, jika Bapak Ibu belum, Bapak Ibu bisa menambahkannya seperti biasa ya. Ini memang keunggulan dari Edlink.
Jadi ketika visi yang Bapak Ibu tidak bawa, tetapi Bapak Ibu sudah mengupload materinya, Bapak Ibu bisa tinggal langsung memilih saja tanpa menggunakan visi yang sama. Bapak Ibu bisa menggunakan handphone ataupun visi dan yang lain ya. Nah, misalnya di sini saya juga akan menambahkan catatan. Catatannya yaitu kerjakanlah soal-soal berikut. Nah, setelah itu tinggal klik simpan. Maka nanti otomatis akan dibagikan ketika jam 10.00 ya. Oke, kita klik kembali. Nah, di sini jika tidak ada absen ya, di idling itu kekurangan tidak absen otomatis. Jadi di sini saya akan membuat absen dengan menu info. Jadi diskusi ya, kita klik diskusi, kemudian kita klik lainnya, dan di sini ada pilihan untuk info. Nah, di sini saya akan klikkan absensi misalnya. Nah, di sini bisa ditambahkan berkas juga ya, Bapak Ibu. Tapi di sini saya tidak menambahkan apapun, jadi saya klik lengkap berikutnya. Saya klik catatan di sini misalnya. Silahkan absen terlebih dahulu. Nah, di sini saya langsung kopikan misalnya link dari Google Form misalnya ya. Nah, tapi sebelumnya saya sudah membuatnya Bapak Ibu. Nah, tampilannya akan tampil seperti ini ya. Silahkan absen di link berikut ini. Nah, nanti siswa bisa mengklik link Google Form ini untuk tersambung ke Google Form dan bisa mengabsen ya, Bapak Ibu. Nah, di sini untuk acara, misalnya kita akan mengadakan kuis. Misalnya di sini judulnya kita kasih kuis. Nah, di sini bisa nambahkan berkas juga ya, Bapak Ibu. Kemudian kita bisa atur, misalnya kita akan adakan kuis besok, berarti tanggal 11 pada jam 8.00 misalnya. Nah, kita akan mengadakan 45 menit, berarti selesainya pada jam 8.45. Nah, di sini saya juga akan settingnya menjadi 8.45 ya, Bapak Ibu. Nah, di sini bisa menambahkan lokasi, tapi di sini saya tidak akan menambahkannya. Saya langsung saja ke langkah berikutnya. Di sini catatan. Nah, catatannya misalnya saya akan catatan jangan lupa belajar. Nah, yang belajar ya, bagikan sekarang. Nah, untuk kuisnya kemudian kita akan membuat kuis ya. Berarti kita klik sesi 3, kita tambahkan, kemudian klik kuis. Nah, di sini Bapak Ibu bisa menggantinya judulnya misalnya kuis 1. Nah, di sini kita bagikan nanti misalnya karena pada tanggal 11 maksud saya pukul 9 pukul 8.00 ya. Nah, di sini tambahkan waktu batas pekerjaan. Tadi kan 45 menit. Jadi pukul 8.45 ya. Nah, kemudian di sini ada tampilkan laporan kepada peserta setelah kuis selesai. Nah, saya di sini memilih untuk ditampilkan ya Bapak Ibu. Karena kalau kuis selesai, jika memilih ditampilkan nanti siswa akan mengetahui berapa skor yang telah dia peroleh. Nah, kemudian di sini ada tambahkan pertanyaan. Nah, di sini bisa ditambahkan pertanyaannya. Hanya saja di Edlink ini hanya bisa membuat kuis PG atau pilihan ganda, Bapak Ibu. Nah, di sini misalnya saya tidak ada equation kan, jadi saya akan menambahkan gambar. Nah, di sini seperti biasa gambarnya sudah saya upload terlebih dahulu. Jadi saya tinggal mengklik gambar, tapi jika Bapak Ibu belum bisa klik tambah. Di sini bisa langsung upload dari file yang Bapak Ibu punya. Nah, di sini saya lebih memilih untuk mengupload file yang sudah saya punya ya. Jadi saya klik, kemudian setelah diklik di sini ada pilih item, tinggal langsung klik lagi pilih item. Nah, kemudian di sini saya kasih pertanyaan. Nah, misalnya pertanyaannya itu jarak bidang ACH dan BCB adalah. Nah, misalnya di sini saya kasih bobot 100. Nah, di sini 26, 12, 20 misalnya. Di sini saya klik misalnya, nah jawaban yang benar misalnya A, saya klik A. Nah, di sini terdapat ada sampai E ya optionnya, cuma saya di sini akan memilih 3 option saja. Jadi saya
close dan saya pilih 3. Oke, nah di sini untuk tambahkan pertanyaan, Bapak Ibu bisa menambahkan berapa saja pertanyaannya yang Bapak Ibu mau. Nah, di sini untuk catatan misalnya saya akan mencatat kerjakanlah soal berikut. Nah, kemudian setelah itu ya Bapak Ibu, saya klik simpan. Kemudian di sini setelah itu kan kuis akan dibagikan di hari esok ya Bapak Ibu. Nah, kalau klik kembali, nah di sini di aktivitas pembelajaran ada diskusi juga ya, menu-menunya anggota dan juga laporan. Nah, untuk di menu diskusi ini, misalnya saya akan menambahkan survei. Jadi, untuk mengetahui apakah si anak sudah mengerti misalnya dengan materi yang telah kita pelajari. Nah, di sini misalnya pertanyaannya, apakah kalian sudah mengerti mengenai materi ini? Nah, di sini saya akan memberikan opsi yang pertama sudah. Untuk yang kedua belum. Nah, di sini saya close ya karena saya akan memberikan hanya 2 saja untuk opsinya. Klik langkah berikutnya, kemudian di sini saya berikan keterangan, pilihlah salah satu jawaban sesuai hati kalian dan tidak akan mempengaruhi nilai kalian. Nah, saya klik di sini, nanti saya setting misalnya waktunya itu pada setengah 10 pada pembelajaran telah berakhir, misalnya pada pukul 10. Saya setting pukul 10.00. Kemudian di sini saya tinggal klik bagikan nanti. Nah, di sini sudah selesai ya Bapak Ibu. Dan dari Edling sendiri di sini kita bisa melihat laporan, misalnya kita klik laporan. Nah, di sini sudah ada tugas, kuis, materi. Nah, kita bisa lihat misalnya di sesi 1 yang sudah melihat materi yang sudah mengumpulkan tugas, maksud saya. Di sini ada Naina. Nah, skornya itu 80. Kita bisa memberikan skor juga untuk tugasnya nantinya. Untuk kuis misalnya. Nah, ini sudah dilihat oleh Naina juga, berapa kali dilihatnya, kemudian tugasnya juga sudah, kuisnya sudah mengikuti kuis dan sebagainya. Di sini materinya sudah dilihat oleh Pak Muhammad Taufik, ya, dan Naina, dan di sini Ucu belum melihat. Nah, di sini kelebihannya sebagai guru kita bisa melihat. Misalnya si anak sudah absen, tapi di materi dia tidak melihat, berarti dia hanya absen saja, tidak melihat materi. Jadi Bapak Ibu tahu mana yang memang melihat materi atau memperhatikan materi dan mana yang tidak melihat sama sekali ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini misalnya juga ada untuk tadi ya, untuk tugas misalnya kita bisa memberi skor. Nah, di sini misalnya di sesi 1 ya. Untuk tugas misalnya sudah dikerjakan tugasnya oleh Naina. Nah, kita mengasih skor di sini. Misalnya kita kasih skor 80, kita tinggal kasih di sini nilainya berapa. Nah, untuk jawabannya misalnya di sini dia telah memberikan jawaban berupa gambar. Kita tinggal download untuk melihat bagaimana dan untuk nantinya bisa dinilai ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini juga ada kuis. Nah, untuk kuis otomatis tadi ya, karena PG atau pilihan ganda sudah terdapat skornya, misalnya di sini salah satu nomor, berarti kan dia tidak mendapatkan nilai, nilainya 0 gitu. Di situ sudah tercantum nilai dan juga skor. Jadi Bapak Ibu tinggal langsung, tidak perlu memeriksanya lagi. Ya, dari saya semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.